Tapi teringat sebuah riwayat, sebuah hadis Nabi katakan, alangkah dicemburinya seorang muslim ya, yang namanya tidak dikenal, yang ketika wafatnya sedikit yang menangisi, tetapi dirinya menjadi mulia di majlisnya para malaikat. Masya Allah. Ini jamaah hadis Nabi. Sungguh orang mukmin yang sangat dicemburi seperti itu. Dirinya tidak masyhur di kalangan makhluk, tapi dirinya terkenal di majlisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal sedikit yang menangisi. Kan tidak ada orang yang tahu. Tapi dia menjadi waliullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihil amin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Al-hadis atau kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kepada seluruh jamaah pemirsa Musa Syiar Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini, sampai detik ini telah banyak memberikan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat merasakan manisnya iman dan Islam. Atas nikmat yang sangat banyak tersebut, mari bersama kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, suri dan kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu nabi yang ummi, nabi yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju terangnya hidayah Islamiyah. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berittiba kepada sunnah-sunnah beliau dan kita mendapatkan syafaat al-udma nanti di hari kiamat kelak. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, pada hari Rabu ini tanggal 14 Februari 2024 kita semuanya telah melangsungkan pesta demokrasi di Republik Indonesia. Mudah-mudahan siapapun yang terpilih sebagai pemimpin di negeri kita tercinta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau kekuatan untuk membimbing umat ini, mengayomi umat ini agar senantiasa di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan negeri kita tercinta ini menuju negeri yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripah loh jinawi. Jamaah rahimakumullah, karena musim-musim kita ini masih dalam lingkup pesta demokrasi, mari bersama-sama sejenak kita tadabbur, tafakur. Ada sebuah makalah yang makalah itu menurut kami adalah sangat bagus, karena di makalah itu menyimpulkan beberapa sebab sebuah negeri ini akan maju, akan damai, akan sentosa. Di antara sebab-sebab sekian banyak diringkas menjadi 5 perkara
5 sebab yang wajib dimiliki oleh para pimpinan dari tingkat yang paling bawah sampai yang paling tinggi, dari tingkat RT, kepala desa ataupun lurah, camat, bupati, gubernur sampai presiden. Apabila memiliki 5 perkara ini sebagai kapasitasnya sebagai seorang pemimpin, fa insyaallah negaranya akan maju, akan aman, damai dan sentosa. Apa jamaah rahimakumullah 5 perkara tersebut? Yang pertama syaratnya adalah al-ilmu, ilmu, pengetahuan, baik ilmu diniyah maupun ilmu duniawiyah, ilmu duniawiyah maupun ilmu ukhrawiyah. Ini semuanya penting kita amalkan dalam kehidupan kita, karena ilmu adalah imamul amal, imamnya segala amalan adalah ilmu, sedangkan amal adalah makmumnya ilmu. Makmum akan taat kepada imam. Dan jamaah, ilmu sangat penting untuk dimiliki setiap diri kita, bahkan sampai ke pelosok negeri ini. Bagaimana saudara-saudara kita jangan sampai ada yang buta huruf, entah itu huruf alfabet ataupun huruf hijaiyah. Bahkan huruf hijaiyah ini perlu dimengerti oleh setiap umat Islam, karena dari pengenalan huruf hijaiyah tersebut, alif, ba, ta, tha, hingga ya, ini awal untuk mengetahui pengetahuan ilmu agama. Karena agama ini sumbernya berbahasa Arab, jamaah rahimakumullah, Al-Quranul Karim, tafsir, dan ilmu-ilmu yang lain bersumberkan dari bahasa yang bukan dari bahasa Indo kita, Indonesia. Maka alangkah indahnya sejak dini kita tanamkan kepada putra-putri kita untuk giat belajar, untuk giat mengaji. Karena inkishaful jahli minna wali ghairina. Kita ingin menghilangkan kebodohan, kabut kebodohan yang menutupi daripada cahaya ilmu, kita hilangkan dari diri kita dan juga dari diri orang lain. Dengan ilmu hidup ini akan terarah jamaah. Dengan seni hidup ini akan indah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu ini pasti ada ilmunya. Dan Al-Quranul Karim adalah sumber daripada keilmuan. Apapun yang jamaah inginkan, ini sudah dijawab di dalam Al-Quran dengan satu jawaban yang tepat. Jamaah ingin, katakanlah ingin bertanya tentang masalah fikih, masalah tafsir, bahkan mohon maaf masalah keduniaan, ya. Bagaimana caranya membuat bakso, bagaimana caranya membuat bala-bala misalnya, mendoan. Bahkan ini ada kita temukan jawabannya di dalam Al-Quranul Karim. Jangan heran jemaah, Ustaz katanya di Quran tidak ada lafaz seperti itu. Iya, di Quran memang lafaz tafsilinya, lafaz terperincinya tidak ada yang mengatakan begini cara membuat bakso, begini cara membuat bakwan, tidak ada. Al-Quranul Karim di dalamnya ada lafaz jamali, lafaz yang mujmal, lafaz yang umum. Apa itu? Bagaimana bunyi lafaznya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlinya seandainya kalian tidak mengetahui. Menanyakan kepada ahlinya seandainya kita tidak mengetahui. Inilah satu bahasa di dalam Al-Quran yang diterjemahkan di dalam aspek kehidupan kita. Kita ingin apa, ingin cara apa, tanyakan kepada ahlinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan setiap diri kita ini ahli di dalam bidangnya masing-masing. Ada yang ahli guru mengajar, ada yang ahli bisnis, ada yang ahli pengusaha. Silakan jamaah menanyakan apa kebutuhannya, tanyakan kepada ahlinya. Kalau sudah bertanya kepada ahlinya, fa insyaallah akan dijawab oleh ahlinya secara mendetail dengan jawaban yang terbaik.
Tapi kalau kita mohon maaf, misalnya kita sakit gigi, kemudian kita menanyakan kepada dokter kulit tentang dok apa obatnya sakit gigi, ini tidak nyambung. Maka kita tanyakan ya obat sakit gigi kepada dokter dentis, spesialis daripada gigi. Dan yang lain jemaah Allah, baik itu ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi, ini sangat penting. Generasi kita sekarang sudah generasi modern, generasi yang melek akan teknologi, melek akan huruf-huruf katakanlah. Lalu bagaimana kehidupan selanjutnya ini lebih baik lagi ya. Jangan sampai keduniaan telah melupakan daripada cinta akhirat, melupakan kampung akhirat. Justru dengan ilmu kita semakin mendekat kepada Allah. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang disertai dengan zikrullah, zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati jemaah, disebutkan man istada ilman falam yastad hudan lam yastad minallahi illa hudan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka dia hakikatnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu sangat penting ilmu disertai dengan zikrullah. Jangan sampai ilmu ini malah menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang mendatangkan kesombongan. Karena mohon maaf jamaah, yang membuat sombong ini dua perkara diantaranya, antara harta dan ilmu. Orang yang berharta akan sombong dengan hartanya. Ini loh saya, banyak hartanya, butuh apa? Ini aku beri seperti ini. Begitu juga orang yang berilmu jamaah, ini sedikit banyak terjangkiti penyakit sombong. Saya ini loh pintar, yang lain tidak tahu. Maka ilmu yang tidak disertai dengan zikrullah dapat menimbulkan kesombongan dan menjauhkan pemiliknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah, kita lanjutkan asas yang kedua. Syarat yang kedua bagi seorang pemimpin dalam keadaan apapun untuk memajukan negaranya, untuk memajukan masyarakatnya adalah al-adlu, keadilan. Keadilan telah disebutkan berulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Wazinu bil qistasil mustaqim. Kita diperintahkan untuk menghukumi sebuah perkara, menimbang sebuah perkara dengan cara yang adil, tidak berat sebelah ya. Bukan karena keluarga kita sayang, tetapi karena hukum perlu kita tegakkan jamaah. Mohon maaf, mungkin di negeri kita Indonesia ini, negeri yang republik, kita belum membayangkan syariat Islam. Tapi kita berharap jamaah, suatu saat negeri kita pun akan wujud syariat Islam tersebut. Tapi negeri ini sudah diatur oleh pemerintahan sedemikian rupa. Dengan perantara pemerintahan ini ada hukum-hukum, tatanan hukum di negeri tercinta Indonesia kita ini. Sudah ada di bidangnya masing-masing. Kalau orang melanggar ini, hukumannya ini, itu sudah ada pasal-pasalnya. Jamaah hukum. Kita taat saja kepada pemerintah. Karena pemerintah pun membuat hukum, tatanan aturan negara ini supaya kita tertib, negara adil dan makmur, sejahtera. Jamaah rahimakumullah, kita tengok sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala salah seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, bagaimana seandainya ada keluarga Nabi, anak Nabi yang mencuri?" Maka Nabi dengan tegas jamaah menyebutkan, "Wahai sahabatku, ketahuilah, seandainya Fatimah binti Rasulillah ini tidak mencuri suatu barang dan sampai kepada nisabnya, maka sungguh Nabi akan memotong tangan Fatimah." Ini kasih sayang Nabi jamaah kepada Fatimah. Bukan Nabi tidak sayang kepada Fatimah. Inilah syariat agama. Inilah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan belas kasihan kepada anak, bukan belas kasihan kepada orang tua. Kita justru yang sayang kepada keluarga kita. Jangan sampai gara-gara di dunia ini ada kesalahan yang belum tertebus, maka nanti hukumannya malah diakhirkan di akhirat. Ini jauh lebih berat jamaah rahimakumullah. Maka walaupun di negeri ini belum sampai tahap itu, tapi kita menengok jamaah rahimakumullah,
kita taati peraturan yang telah dibuat. Selama peraturan tersebut ini mementingkan kepentingan rakyat, memajukan rakyat, mensejahterakan rakyat dengan keadilan jamaah, ya. Karena sumber daya alam kita sangat banyak, maka insya Allah masyarakat kita akan menerima manfaat dari sumber daya alam yang banyak ini apabila dikelola dengan baik. Kami yakin jamaah lebih mengetahui bagaimana proses daripada pengelolaan itu. Tapi inilah regulasi peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa keadilan perlu ditegakkan. Apabila tidak ada keadilan, kita tunggu kehancuran masyarakat tersebut, kehancuran negeri tersebut. Karena otomatis menimbulkan kecemburuan, menimbulkan kesenjangan. Baik, itu tadi. Asas yang kedua adalah keadilan. Tadi yang pertama ilmu, yang kedua keadilan. Kemudian asas yang ketiga, syarat yang ketiga, untuk supaya negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yakni al-amnu, keamanan. Aman jamaah, aman lingkungannya, aman masyarakatnya, aman RT-nya, aman desanya, ya, aman kecamatannya, aman batas-batas wilayahnya, aman ribat-ribatnya. Apabila keamanan di negeri ini jauh dari huru-hara, jauh dari peperangan, ya, maka kehidupan akan baik, pendidikan akan belajar normal, siswa-siswi anak-anak berangkat pagi hari ke sekolah, ke pondok, ke madrasah, ya, untuk pembelajaran sampai siang hari, atau bahkan ada yang sampai sore hari. Pendidikan akan berjalan, roda perekonomian di pasar akan berjalan, dan di seluruh aspek kehidupan akan berjalan dengan baik. Alhamdulillah jamaah, kita berterima kasih sekali kepada Bapak TNI, kepada Bapak Polri yang telah menjaga keamanan negeri kita tercinta ini di batas-batas wilayahnya, di perairan kelautannya, ya, di ujung-ujung gunungnya, di pelosok-pelosok negeri ini jamaah Allah. Fa insyaallah dengan keamanan ini maka stabilitas negara akan baik. Kemudian selanjutnya yang nomor 4 jamaah Allah adalah wahdatus sufuf. Bahasa mudahnya kita persatuan dan kesatuan. Persatuan Indonesia. Kita menginginkan, mohon maaf, walaupun berbeda bajunya, berbeda keberagamannya, Bhinneka Tunggal Ika jamaah. Mungkin kita berbeda-beda budayanya, berbahasa pun bahasa yang berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Kita tetap ada di bawah negara kesatuan Republik Indonesia. Jargonnya kita sudah mengenal jamaah, NKRI harga mati. Kita mencintai negeri ini. Bahkan ada yang mengatakan hubbul watan minal iman, cinta kepada tanah air ini sebagian daripada iman. Inilah persatuan dan kesatuan. Fa insyaallah Indonesia akan kuat jamaah. Kita meraih kemerdekaan pun atas dasar persatuan dan kesatuan. Para pahlawan kita berjuang bersatu padu membebaskan negeri tercinta kita yang dari penjajahan. Ya, di saat dahulu mungkin ketika kita belum mengenal persatuan, kita masih berjuang masing-masing. Antar kerajaan berjuang mempertahankan kerajaannya masing-masing. Gara-gara ditumpangi kepentingan para penjajah, maka kerajaan pun diadu domba. Antar kerajaan diadu domba. Bahkan di dalam satu kerajaan sendiri pun diadu domba untuk memperebutkan kekuasaan. Dulu kita sudah paham itu jamaah rahimakumullah. David and Impera seperti itu, memecah belah kaum-kaum sendiri-sendiri supaya berjuang masing-masing, tidak ada kesatuan. Hanya mementingkannya golongannya masing-masing, hanya mementingkannya dirinya masing-masing. Itu dulu jamaah rahimakumullah. Sekarang kita sudah berbeda. Kita ingin bersatu dengan baju yang berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Kita bersatu padu menjaga keutuhan negeri kita tercinta ini. Cara mempersatukan umat yang paling mudah bagaimana jamaah? Yakni dengan kita sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Itu cara yang paling mudah.
Karena jasad kita bersatu di saat kita sholat. Jasad kita bersatu di saat kita sholat. Maka fa insya Allah dengan bersatunya jasad, ittilaful jasad, bersatunya jasad ini alamat daripada bersatunya umat. Setiap hari kita berjamaah di masjid, di musala kita masing-masing, kita berjumpa dengan tetangga kita. Kita berjumpa dengan orang-orang mungkin yang belum kita kenal. Bahkan kita akan menjumpai orang-orang perantauan yang mampir di kampung kita. Kita akan hafal jamaah rahimakumullah. Siapa tetangga-tetangga kita akan hafal. Karena kita sudah mengetahui kita sebagai ahli masjid, bukan hanya pengunjung masjid. Maaf jamaah, kita menjadi ahli masjid bukan hanya pengunjung masjid. Mengapa para imam setelah salat fardu 5 waktu itu zikirnya itu ada yang menuju melihat arah belakang? Itu diantara maksudnya jemaah, itu mengabsen siapa yang hari itu tidak hadir salat berjamaah. Ini kita bisa mengetahui kalau kita yang sudah menjadi imam rawatib tetap di masjid tersebut, di masjid tersebut, kita akan hafal. Oh, kelihatannya bapak ini kok tidak ada jamaah, kemana? Nah, seperti itu. Maka tetangganya akan, oh, si fulan bapak lagi tindakan ke Jakarta misalnya. Oh, itu lagi jualan keliling misalnya. Kita akan hafal setiap tetangga-tetangga kita tanpa perlu surat undangan. Ini langsung diundang oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah melalui para muadzinnya berkumpul di masjid. Luar biasa. Undangan setiap hari 5 kali jemaah. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal pencipta kita. Jamaah, kita sangat senang bila diundang oleh Bapak Presiden ke istana. Kita senang sekali jamaah. Bagaimana rasa senang kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir ke Baitullah, rumah Allah. Kita disuguh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suguhan-suguhan rohaniat, dengan suguhan-suguhan amalan yang akan membawa kita ke surga. Mestinya kita sangat bangga jamaah. Sangat bangga. Kita cukup mengenal pencipta kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Selesai seperti itu jamaah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah melalui para malaikatnya akan mengenalkan diri kita kepada makhluk-makhluknya. Sudah ketenaran, kemasyhuran itu nomor 10 katakanlah jemaah. Kita hanya ingin dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita mustajabah. Amal-amal kita makbuliyat, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah cukup untuk kehidupan kita. Kami teringat sebuah riwayat, sebuah hadis Nabi katakan, alangkah dicemburinya seorang muslim ya, yang namanya tidak dikenal, yang ketika wafatnya sedikit yang menangisi, tetapi dirinya menjadi mulia di majlisnya para malaikat. Masya Allah. Ini jamaah hadis Nabi. Sungguh orang mukmin yang sangat dicemburi seperti itu. Dirinya tidak masyhur di kalangan makhluk, tapi dirinya terkenal di majlisnya Allah Subhanahu wa taala. Meninggal sedikit yang menangisi. Kan tidak ada orang yang tahu. Tapi dia menjadi waliullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kami harapkan kepada jamaah semuanya, wabil khusus bapak-bapak, mas-mas yang sudah balik, mari kita makmurkan masjid-masjid kita. Jangan biarkan masjid kita menangis karena tidak ada jamaahnya. Kita jadikan masjid-masjid kita ini bergembira karena banyak yang memakmurkan. Selanjutnya yang nomor 5 ataupun yang terakhir, syarat daripada sebuah negeri, sebuah kampung ini makmur adalah bunyanul insan, membangun sumber daya manusia yang baik, membangun kapasitas setiap person kita dengan baik. Bagaimana setiap kita umat ada rasa islah, ada rasa memperbaiki diri. Dengan islahun nafas, dengan rasa memperbaiki diri, maka insyaallah akan islahul bi'ah, lingkungan sekitar kita akan menjadi baik. Sumber daya manusia yang baik, yang handal, ini nilainya sangat tinggi, sangat besar. Kami teringat saat dulu di pondok ada bacaan mahfudzat katakan, wan nasu minhum alfun kawahidin wa wahidun ka alfin in amrun ana.
Ada sebagian dari golongan manusia itu jumlahnya 1000, tetapi yang 1000 itu nilainya itu sama ya, dengan hanya yang satu orang saja. Satu orang bernilai 1000 orang. 1000 orang nilainya sama dengan satu orang. Syaratnya apa? In amrun ana. Apabila yang satu itu mempunyai amanah, di atas pundaknya dijadikan seorang pemimpin. Harganya sangat mahal jamaah rahimahullah. Satu pemimpin, satu RT, satu kepala desa, nilainya seperti seluruh warganya. Satu bupati, nilainya katakanlah seperti seluruh satu kabupaten. Satu gubernur, nilainya seperti satu provinsi. Dan seorang presiden jamaah, nilainya seperti satu buah negara. Alhamdulillah, hari Rabu ini jamaah, kita sudah melaksanakan pemilihan. Dan kita sudah gugur, katakanlah tidak berdosa. Karena ada sebuah makalah, nasbul imam wajib. Memilih seorang pemimpin adalah wajib hukumnya. Dan kita sudah laksanakan itu. Kewajiban sudah kita gugurkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita pilih yang terbaik. Dan ketika menjadi pemimpin negeri ini, dapat memimpin negeri menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian jamaah rahimakumullah, kultum singkat pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan silahkan video ini bisa Bapak Ibu semuanya share kepada teman-teman, di subscribe, maka insya Allah mudah-mudahan menjadi amal soleh yang jariah, yang berterusan pahalanya ila yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Ila liqa' ma'a salamah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.